Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 874. Kali ini, rombongan Kaisar Zantian bergerak dengan kecepatan tertinggi. Namun, begitu mereka melangkah ke dalam tangga yang gelap dan dalam, tiba-tiba muncul ledakan energi yang mengejutkan. Meskipun Kaisar Zantian sendiri tidak terpengaruh, beberapa kaisar dewa yang menyertainya justru terkena dampaknya tanpa bisa bersiap. Dalam sekejap, beberapa dari mereka terluka. Walaupun tidak sampai mengancam nyawa, mereka tetap saja dibuat berantakan dan tampak sangat memalukan. Jelas bahwa di pintu masuk tangga ini terdapat formasi larangan, hanya saja kekuatannya tidak begitu besar. Setelah mengalami erosi selama bertahun-tahun, daya hancurnya hampir sepenuhnya melemah. Orang-orang dari Sekte Kaisar Dunia Bawah dan Klan Ji juga mengikuti dari belakang. Tangga ini tidak terlalu panjang, dan setelah berjalan sebentar, ruang di depan tiba-tiba menjadi lebih luas dan terang. Sebuah aula yang jauh lebih megah muncul di hadapan mereka. Begitu masuk, hal pertama yang dilakukan oleh Kaisar Zantian adalah mengamati sekeliling. Karena di tempat ini kesadaran spiritual mereka ditekan, bahkan seorang penguasa di tingkat kaisar hanya bisa mengandalkan penglihatan mereka untuk melihat. Namun, yang membuat semua orang kecewa adalah bahwa di dalam aula ini tidak ada altar dengan harta yang disimpan. Seluruh aula kosong, hanya ada sebuah batu nisan besar yang berdiri tegak di depan. Di atas batu nisan itu terukir 3 huruf, Chang Tianming. Ah! Teriakan kesakitan tiba-tiba terdengar. Selain Kaisar Zantian, para tetua kaisar dewa yang menyertainya semua terjatuh ke tanah, tubuh mereka mengeluarkan kabut hitam yang mengerikan. Ketika orang-orang dari Klan Ji dan Sekte Kaisar Dunia Bawah tiba, mereka melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk merasakan ketakutan yang menusuk hati. Dalam sekejap mata, para ahli kaisar dewa itu berubah menjadi tumpukan tulang belulang. Kabut hitam yang keluar dari tubuh mereka seluruhnya melayang ke arah batu nisan di depan aula, lalu terserap ke dalam 3 huruf, Chang Tianming, seolah-olah ditelan oleh sesuatu. Adapun Kaisar Zantian, ia masih berdiri tegap di atas kereta perang kuno dengan pedang perangnya yang menggantung di atas kepalanya. Dengan kekuatan tingkat kaisar, dia berhasil menahan kekuatan mengerikan yang berasal dari batu nisan itu. Batu nisan ini sangat aneh, jangan mendekat. Wajah Luo Xiu berubah drastis, dan dia segera memperingatkan para tetua Klan Ji. Wus! Tiba-tiba, terdengar suara angin bertiup dari belakang mereka. Semua orang menoleh, dan dalam sekejap, wajah mereka berubah menjadi pucat pasi. Angin puting beliung dunia bawah. Wajah Luo Xiu juga berubah drastis. Saat mereka baru saja melewati jalan ini, angin dunia bawah sama sekali tidak ada. Namun, sekarang tiba-tiba muncul, jelas bahwa ini adalah upaya untuk memaksa semua orang masuk ke dalam aula di depan. Lari, semua orang tahu betapa mengerikannya angin dunia bawah. Ketika istana dunia bawah dibuka sebelumnya, 2 kaisar dewa langsung berubah menjadi abu dalam sekejap. Mereka semua berlari secepat mungkin menuju aula di depan. Namun, begitu mereka masuk, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Secara refleks, semua orang mengangkat kepala dan menatap batu nisan yang bertuliskan Chang Tianming. Ah! Beberapa tetua kaisar dewa dari Sekte Kaisar Dunia Bawah berlutut kesakitan, tubuh mereka mulai mengeluarkan kabut hitam. Luo Xiu bisa merasakan bahwa sumber kehidupan dan jiwa mereka sedang dengan cepat terkikis. Saat yang sama, Luo Xiu juga merasakan kekuatan misterius yang berusaha mencabut sumber hidup dan jiwanya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang ingin merenggut esensi keberadaannya. Bas! Di dalam lautan kesadarannya, aula reinkarnasi dan mutiara kehidupan dan kematian bergetar hebat. Sebuah bayangan reinkarnasi muncul di belakang Luo Xiu, dan dalam sekejap, perasaan bahwa dirinya akan kehilangan sumber hidup pun langsung terhenti. Cepat berdiri di belakangku, Luo Xiu berteriak lantang. Tuan Klan Ji dan beberapa tetua segera bergerak ke belakang Luo Xiu. Tuan Klan Ji juga mengaktifkan harta karun bulan perak dan zirah dewa petir, bersiap menghadapi bahaya dengan waspada. Di sisi lain, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Zantian juga berhasil bertahan, meskipun mereka hanya bisa melindungi diri sendiri tanpa bisa menyelamatkan orang-orang mereka. Tak ada yang menyangka bahwa situasi seperti ini akan terjadi. 2 sekte besar langsung kehilangan belasan kaisar dewa mereka, sementara di pihak Klan Ji, tidak ada satupun yang mati. Wajah Kaisar Dunia Bawah menjadi sangat suram. Saat melihat proyeksi reinkarnasi di belakang Luo Xiu, dia langsung menyadari bahwa Luo Xiu telah menggunakan pecahan roda reinkarnasi untuk menahan kekuatan yang ingin merenggut esensinya. Bahkan, Luo Xiu masih memiliki kekuatan lebih untuk melindungi orang-orang Klan Ji.
Kekuatan misterius yang merampas sumber kehidupan benar-benar ada di mana-mana. Tak satu pun dari mereka bisa mundur, karena terowongan tangga gelap yang mereka lewati sebelumnya kini telah dipenuhi dengan angin puting beliung dunia bawah yang menakutkan. Di dalam aula ini, dua kaisar masih bisa bertahan. Tapi jika mereka terseret ke dalam angin dunia bawah, bahkan mereka pun belum tentu bisa selamat. Seiring berjalannya waktu, baik Luo Xiu maupun dua kaisar itu mulai mengalami konsumsi energi yang besar. Jika situasi ini terus berlanjut, begitu energi mereka habis, mereka akan berakhir sama seperti para kaisar dewa sebelumnya, jiwa mereka akan terkuras habis dan lenyap selamanya. Luo Xiu menatap batu nisan di depan dengan wajah gelap. 3 huruf Chang Tianming yang terukir di atasnya membuat hatinya semakin berat. Kekuatan mengerikan yang merampas sumber kehidupan itu berasal dari 3 huruf ini. Hanya 3 huruf, tetapi cukup untuk membuat kaisar dewa tak berdaya dan memaksa seorang kaisar untuk bertahan dengan susah payah. Lalu, siapakah sosok yang mampu mengukir 3 huruf ini? Selain itu, dalam era Taichu, kata Chang Tian atau langit luas memiliki makna yang luar biasa. Sekarang, dengan tambahan kata Ming atau dunia bawah di belakangnya, mungkinkah ini adalah nama seseorang? Saat Luo Xiu masih menjadi seorang Taisang King, ia telah menjelajahi banyak peninggalan kuno untuk mencari sejarah dan rahasia era Taichu dan reinkarnasi. Ia pernah melihat nama lain yang menggunakan Chang Tian, yaitu Chang Tian Sun. Meskipun ia tidak bisa memastikan sepenuhnya, ada kemungkinan besar bahwa istana dunia bawah ini adalah istana pribadi Chang Tianming dari era Taichu. Dalam legenda, Chang Tian adalah eksistensi yang melampaui tingkat Kaisar Agung tingkat 9. Bahkan, lebih kuat daripada yang tertinggi di era ini, karena Chang Tian menguasai hukum dan aturan alam semesta, mewakili puncak dari jalan surgawi. Hanya mereka yang mampu melampaui batas hukum semesta dan memahami kekuatan serta hukum di luar cakupan alam semesta yang bisa membebaskan diri dari kendali hukum surgawi. Di era Taichu yang jauh, jalur kultivasi semacam ini didefinisikan sebagai jalan iblis oleh Chang Tian. Namun, menantang surga adalah jalan yang luar biasa sulit. Banyak ahli iblis yang luar biasa hebat bertempur hingga mati dalam pertarungan berdarah, meninggalkan jejak mereka di sejarah yang mengerikan. Di era Taisang King, jalan yang ia tempuh adalah hukum surga, berbeda dengan para ahli dari era Taichu dan reinkarnasi. Keberuntungannya adalah bahwa pada masa kejayaannya, tidak ada sosok seperti Chang Tian atau penguasa reinkarnasi yang mengendalikan takdir seluruh makhluk hidup. Namun, hukum surga tetaplah hukum surga, hukum alam semesta yang mencakup semua langit dan dunia. Meskipun mencapai tingkat yang tertinggi dan hampir tak tertandingi di dunia, Taisang King masih merasa tidak puas. Dia menyadari bahwa jalan yang ia tempuh adalah kesalahan. Ia ingin membuka jalannya sendiri, berharap suatu hari bisa melampaui hukum surga, menguasai seluruh jagat raya, dan mencapai puncak sejati dalam jalan bela diri. Oleh karena itu, semua yang ia lakukan telah direncanakan dengan cermat, termasuk siklus reinkarnasinya. Bahkan Meng Qianxiang, yang mengira dirinya mengendalikan segalanya, sebenarnya hanyalah alat yang digunakan oleh Taisang King. Di kehidupan ini, meskipun dirinya masih lemah, ia telah mengalami dan menyaksikan banyak hal, serta menciptakan hukum tanpa bentuk, suatu kekuatan yang tidak termasuk dalam hukum alam semesta. Kekuatan reinkarnasi berada pada tingkat yang sama dengan kekuatan Chang Tian, namun Luo Xiu belum tahu berapa lama lagi ia harus berlatih sebelum hukum tanpa bentuk miliknya dapat mencapai tingkat itu, sehingga ia bisa melampaui siklus reinkarnasi dan bertarung melawan langit itu sendiri. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, menyingkirkan semua pemikiran itu. Saat ini, hal yang paling penting adalah bagaimana cara keluar dari tempat ini. Setelah mengetahui bahwa tempat ini adalah istana pribadi seorang Chang Tian, Luo Xiu merasa ingin segera pergi. Ia sangat jelas bahwa jalannya bertentangan dengan hukum surga. Jika masih ada jejak kehendak Chang Tian di tempat ini, maka dirinya akan menjadi target pertama yang harus dimusnahkan. Karena itu, di tempat ini Luo Xiu tidak berani menggunakan hukum tanpa bentuk miliknya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di telinga Luo Xiu dan yang lainnya. Suara itu dipenuhi dengan kehendak absolut yang tidak dapat ditolak, seperti langit yang menekan makhluk fana dengan kekuatannya yang tak terukur. Wajah Luo Xiu langsung berubah pucat. Dia hampir saja jatuh berlutut, tetapi untungnya, berkat perlindungan proyeksi reinkarnasi, dampaknya terhadap dirinya tidak terlalu besar. Setelah beberapa saat, ia berhasil sadar kembali dan berkeringat dingin. Tanpa ragu, ia segera mengaktifkan aula reinkarnasi dan memasukkan Tuan Klan Ji serta 5 tetua lainnya ke dalamnya. Dengan hubungannya dengan Klan Ji, ia tidak ingin mereka mengalami kecelakaan. Luo Xiu lalu mengangkat tangannya dan melepaskan boneka perang raksasa kedua. Dengan cepat, ia membentuk formasi perang, membuat 2 boneka perang raksasa itu melepaskan aura sekuat Kaisar Agung. Telang, pedang Litian melesat ke udara. Di bawah kendali 2 boneka perang raksasa, pedang itu melesat dengan kekuatan tak terbendung, melindungi Luo Xiu saat ia mundur dengan kecepatan penuh menuju terowongan tangga yang sebelumnya mereka lalui. Makhluk hina,
Diberi kesempatan untuk mengorbankan sumber hidupmu kepadaku seharusnya menjadi kehormatan bagimu, tapi kau masih berani melarikan diri. Sebuah suara dingin dan menyeramkan terdengar. Di saat yang sama, angin puting beliung dunia bawah dari terowongan tangga tiba-tiba meledak keluar, menelan Luo Xiu dan kedua boneka perang raksasanya dalam sekejap. Boom! Angin puting beliung dunia bawah sangat mengerikan. Meskipun Luo Xiu memiliki perlindungan proyeksi reinkarnasi, tubuhnya langsung menjadi redup. Segera setelah itu, bunyi retakan terdengar, proyeksi reinkarnasi punah dalam sekejap. Luo Xiu berteriak lantang. Menggunakan dua boneka perang raksasa, ia mengaktifkan teknik ilahi yang diciptakan oleh Meng Xia, yang dapat mengeluarkan kekuatan penuh pedang Litian. Teknik pencarian mimpi adalah teknik yang diciptakan oleh Meng Xia. Namun, sejak Luo Xiu memperoleh pedang Litian, ia belum pernah menggunakan teknik ini, karena ia tahu bahwa teknik pencarian mimpi dan teknik-teknik lainnya semua mengandung perasaan Meng Xia terhadap Tai Sang King. Mencari mimpi, berarti mencari dia dalam mimpi. Saat cahaya pedang yang menyilaukan muncul, bayangan seorang wanita anggun muncul, menggenggam pedang ilahi dan menebas langit serta bumi. Angin puting beliung dunia bawah yang menyapu segalanya terbelah oleh serangan itu, membuka jalan keluar. Luo Xiu melesat secepat mungkin. Namun, pada saat itu, dari batu nisan yang bertuliskan, Chang Tianming, sebuah tangan hitam raksasa menjulur keluar. Tangan hitam itu seperti nyata, menembus lapisan ruang yang menghalangi, langsung meraih Luo Xiu. Pergilah! Luo Xiu berteriak keras. Di tangannya, sebuah tombak pertempuran berwarna darah muncul, dan ia melemparkannya dengan kekuatan penuh. Tombak pembantai langit. Tombak itu bersinar terang dengan cahaya merah yang menyilaukan, menembus ke arah tangan hitam itu. Tombak pembantai langit. Sialan, kau adalah seorang pengkhianat jalan iblis. Dari dalam batu nisan, terdengar raungan kemarahan yang mengguncang langit. Seolah-olah, suara itu langsung mengenali asal-usul tombak ini. Splat. Tombak pembantai langit adalah teknik yang Luo Xiu pelajari dari 9 tokoh legendaris di altar Dewa Iblis, yang diambil dari gambar pembantaian langit. Di masa lampau, 9 tokoh legendaris ini menggunakan tombak darah ini untuk membunuh surga. Dengan tubuh fana, mereka membangun peti mati dewa untuk mengubur langit. Meskipun Luo Xiu belum sekuat mereka, tombak pembantai langit masih menyimpan kehendak mereka. Di sekitar tombak itu, bayangan 9 tokoh legendaris muncul dalam postur heroik mereka. Di saat yang sama, jauh di tanah pemakaman surga, di dalam peti mati dewa di atas altar Dewa Iblis, tiba-tiba terjadi getaran hebat. 9 bayangan kuno perlahan bangkit. Bunuh, bunuh, bunuh. 9 bayangan itu meraung dengan penuh amarah. Lalu dalam sekejap, mereka menghilang. Menuju lembah dunia bawah. Bersambung.